Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membawakan materi mengenai dasar-dasar sistem informasi manajemen. Anggota dari kelompok kami sendiri telah kami tampilkan pada PowerPoint yang telah kami tampilkan di video teman-teman semua. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas kami, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Ludi Wisduwardana. Nah, kita akan membahas nih mengenai pengertian dari suatu sistem. Sistem ini merupakan suatu kumpulan elemen yang saling berkaitan di dalamnya untuk mempermudah aliran dari suatu informasi, yang mana informasi ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi secara singkat tuh suatu sistem merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian dari informasi. Apa sih informasi itu? Jadi informasi merupakan sekumpulan data yang telah diolah sehingga menjadi sesuatu yang memiliki makna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Nah, sedangkan fungsi dari informasi ini sendiri ada banyak. Yang pertama adalah sebagai sumber pengetahuan, kedua adalah hiburan, ketiga sarana untuk menyampaikan opini, dan juga masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem dan juga informasi ini secara masing-masing, kita akan coba untuk merangkai pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Jadi, sistem informasi ini merupakan sekumpulan teknologi atau kombinasi nih antara teknologi informasi dan juga orang-orang yang terlibat dalam teknologi tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk memberikan informasi yang valid kepada suatu manajemen yang digunakan untuk mencapai target-target yang diinginkan. Nah, contoh dari penerapan sistem informasi manajemen ini sendiri di kehidupan nyata dapat kita lihat ketika kita memesan tiket online, baik itu untuk keberangkatan pesawat, kereta, ataupun bus. Nah, tujuan dari adanya suatu pemesanan online ini adalah untuk mengurangi antrian-antrian yang ada di loket serta untuk lebih efisiensi dalam waktu. Nah, di sini kita dapat melihat nih adanya suatu sistem informasi manajemen karena di dalamnya melibatkan teknologi, melibatkan orang-orang yang membutuhkan teknologi atau menggunakan teknologi itu sendiri, serta ada informasi di dalamnya. Informasinya merupakan suatu data yang berupa jadwal keberangkatan dan juga jadwal sampai di tempat tujuan, yang mana informasi ini dibutuhkan bagi para penumpang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ini mempunyai 6 unsur pendukung yang nantinya akan membentuk suatu building block yang untuk mendukung jaringan dalam sistem informasi. Nah, ke-6 unsur itu ada input, output, prosedur, teknologi, basis data, kontrol atau pengendalian. Yang pertama adalah input. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi yang akan diolah untuk diproses sehingga menghasilkan output yang sesuai. Jadi, input yang dimasukkan ke dalam sistem informasi ini dapat diolah dan hasilnya akan terlebih dahulu disimpan ke dalam storage atau penyimpanan. Input yang berupa data ini akan diolah oleh sistem. Yang kedua ada output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output merupakan produk dari sistem informasi berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada prosedur. Prosedur ini adalah input yang dimasukkan ke dalam sistem, akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Jadi prosedur ini berupa algoritma, logika, dan model matematika. Yang keempat ada teknologi. Nah, teknologi ini adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Yang kelima ada basis data. Basis data ini kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan dalam perangkat keras komputer. Yang keenam ada kontrol atau pengendalian yang dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi suatu gangguan atau hal yang tidak diinginkan. Nah, gangguan tersebut misalnya berupa bencana, human error, serangan hacker, atau dan lain-lain. Sehingga dari komponen ini berfungsi untuk menjamin bahwa informasi yang tadi itu yang dihasilkan akan lebih akurat. Jadi sistem informasi. William A. Short dan Dan Voigt Jr. dalam bukunya yang berjudul Organization and Management menyebutkan 6 ciri sistem
sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sistem terorientasi pada sasaran tertentu. Yang kedua ada keseluruhan ini melebihi jumlah semua bagian. Yang ketiga ada keterbukaan, yaitu sistem saling berhubungan dengan sebuah sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Yang keempat transformasi, bagian-bagian yang beroperasi menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai. Yang kelima adalah antar hubungan, yaitu berbagai macam bagian harus cocok satu sama lain. Yang keenam ada mekanisme kontrol, adanya kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan dari sistem yang bersangkutan. Yang mana sebuah sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Tipe sistem informasi. Tipe-tipe sistem informasi ini terbagi dalam 4 tingkatan piramida, yang mana tingkatan paling bawah adalah Transaction Processing System atau TPS, yang merupakan sistem pengolahan transaksi dalam tingkat operasional di bawah bagian piramida. Biasanya dioperasikan oleh shop floor workers atau pekerja yang berhubungan dengan mesin dan atau staff frontline atau pegawai yang berhubungan dengan konsumen. Yang tingkatan kedua adalah Management Information System atau MIS, adalah sistem tingkat manajemen yang digunakan manajer menengah untuk membantu memastikan kelancaran organisasi dalam jangka pendek dan juga menengah. Yang ketiga adalah DSSS, tingkatan ketiga, Decision Support System, yang merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, tingkatan paling tinggi adalah Executive Information System, adalah sistem informasi tingkat strategis yang ditemukan di puncak piramid. Itu membantu eksekutif dan manajer senior menganalisis lingkungan di mana organisasi beroperasi untuk identifikasi tren jangka panjang dan merencanakan tindakan-tindakan yang sesuai. Kategori dalam sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen terbagi lagi menjadi beberapa macam kategori, yang mana fungsi kinerja dari setiap kategori SIM berbeda-beda, yang otomatis pihak pelaku manajemen yang melakukannya juga berlainan. Ini ya kategori SIM yang dimaksud. Yang pertama yaitu Executive Information System. Jadi kategori SIM yang pertama ini juga bisa disingkat EIS. Kategori ini biasanya digunakan oleh pihak manajemennya senior mereka yang akan membuat suatu keputusan, yang mana kebijakan atau keputusan tersebut nantinya akan mempengaruhi seluruh organisasi. Bisa disimpulkan, kategori ini adalah sebuah perangkat yang digunakan jika data informasi yang dibutuhkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang kedua yaitu Marketing Informasi System. Jadi kategori yang kedua ini biasanya digunakan oleh para tenaga marketing di dalam melaporkan progres kinerjanya, termasuk histori progres pemasaran yang terjadi di periode tertentu. Selain itu, data informasi yang dihasilkan juga dijadikan dasar penentu kebijakan untuk tindakan pemasaran di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, Business Intelligence System. Jadi yang digunakan untuk operasi-operasi dalam penentuan kebijakan bisnis. Dasarnya adalah pengumpulan integrasi serta hasil dari riset data dan informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sejatinya kategori ini sama dengan EIS, cuma membedakan adalah siapa yang menggunakannya. Jika EIS digunakan oleh manajemen senior, sedangkan kalau Business Intelligence System digunakan oleh jabatan yang berada di bawahnya. Dan yang keempat yaitu Customer Relationship Management System atau CRM. CRM digunakan untuk menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk informasi kontak, penjualan sebelumnya, dan peluang penjualan. Serta banyak banget, seperti juga bisa pelayanan pelanggan, penjualan, pengembangan bisnis sering menggunakan CRM. Dan yang kelima, Salesforce Automation System. Jadi berguna untuk mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh divisi penjualan. Jadi ini dapat mencakup manajemen kontak, pembuatan dan pelacakan kontak, dan manajemen pesanannya. Dan yang keenam, Transaction Processing System. Jadi atau biasa disingkat TPS. Dapat berupa sistem manajemen di mana dapat menggunakan data yang dibuat untuk melaporkan tren pengguna dan melacak penjualan dari waktu ke waktu. Dan yang ketujuh, Knowledge Management System.
Jadi KMS ini biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Dan yang ke-8, Financial Accounting System. Jadi digunakan untuk departemen yang berhubungan dengan akuntansi serta keuangan, seperti untuk menghitung hutang dagang maupun piutang dagang. Dan yang ke-9, Human Resource Management System. Jadi digunakan untuk melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Contohnya yaitu software APS HRD System. Dan yang ke-10 yaitu Supply Chain Management System, jadi atau SCM. Jadi biasanya ini digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk melacak aliran sumber dana, sumber dananya juga bahan dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. Peranan utama sistem informasi manajemen SIM, di mana pengertian SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa peran sistem informasi manajemen sebagai berikut. Sistem framework memberikan gambaran sistem yang sedang dipelajari, mengidentifikasikan masalah dan peluang, menggambarkan perubahan yang mungkin terjadi, dan melacak bagaimana perubahan tersebut mungkin mempengaruhi bagian lain dari sistem kerja. 4. Unsur pertama adalah komponen dasar yang benar-benar melakukan pekerjaan ini, termasuk proses dan kegiatan, partisipasi, informasi, dan teknologi. Selanjutnya adalah e-business, adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer atau data yang telah terkomputerisasi. Itu adalah penjelasan dari e-business. Selanjutnya adalah proses pengembangan sistem, yaitu seperangkat aktivitas, metode, dan praktik dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh programmer.